Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar ikhwani, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa muliakan Anda semua. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih semangat untuk terus belajar, menapaki proses demi proses untuk mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Kita akan melanjutkan pembahasan di halaman 59. Di sana dikatakan nakulu, ya, nakulu, nakulu. Kami mengatakan indi kitabun. Kami mengatakan kami atau aku memiliki kitab. Wa naqul, dan kami pun mengatakan li akhun. Aku memiliki saudara laki-laki. Li akhun. Di sini dikatakan la naqul indi akhun. Maksudnya la naqul ini tidak lazim mengatakan indi akhun. Karena secara lazim indi itu digunakan untuk yang ghaira akil, ya, atau tidak berakal. Seperti kitab itu tidak punya akal, tapi li biasanya digunakan untuk sesuatu yang berakal. Biasa, walaupun ada juga penggunaan indi untuk sesuatu yang berakal, tapi tidak banyak. Banyaknya indi digunakan untuk sesuatu yang berakal, tidak berakal. Kalau li sesuatu yang berakal. Ini yang dibahas dalam kitab ini, walaupun ada penjelasan yang lain. Misalnya di sini ada penjelasan dari salah seorang pakar bahasa, pengertian antara perbedaan antara li kemudian ladayya dengan indi, ya. Jadi katakan li harful lam, dia adalah huruf lam, yufidul milkiyah, yang berfaidah sebagai kepemilikan. Wal ya, dan ya-nya di sini itu sebagai domir mutakallim, anak maksudnya, ya. Domir mutakallim kata ganti untuk yang berbicara, yaitu saya. Idzan, sehingga al-kalimah, ya, jadi katanya itu tufidul milkiyah, berfaedah untuk menunjukkan kepemilikan lil mutakallim, bagi orang yang berbicara. Jadi kalau orang mengatakan li kitabun, itu boleh saja sebenarnya, ya, dalam pengertian ahli bahasa yang lain. Li kitabun artinya apa? Ai amtaliku, ya, kitab, ya, amtaliku kitab, saya memiliki kitab. Itu maksudnya li kitab, li kitabun. Jadi boleh saja li itu menurut ahli bahasa yang lain ditujukan untuk, ya, untuk siapa? Untuk benda yang tidak berakal, menunjukkan al-milkiyah, kepemilikan. Nah, tetapi nanti kalau di durusul lughah kita ikuti saja petunjuk yang ada di situ. Nah, ada juga bainamal kalimatan ladayya wa indi dzarfan, di mana ada ladayya dan indi. Ya, sebenarnya sama-sama seperti kepemilikan juga, tapi dia disebut sebagai zorof. Zorof itu nanti ada dua macam. Ada zorof itu sejenis isim yang dia menunjukkan untuk keterangan tempat atau keterangan waktu, ya. Zorof itu dia isim yang menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, ladayya kitab itu artinya ma'aki al-an, bersama Anda, bisa ma'aka, ya, di sini maksudnya ma'aka al-ana kitabun. Jadi Anda itu, di samping Anda itu ada buku, begitu. Ladayya kitabun, baik itu buku milik Anda ataupun bukan milik Anda. Ladayya qalamun, ya, ladayya qalamun maksudnya di samping Anda itu, ya, Anda memegang pulpen. Pulpen itu belum tentu milik Anda, bisa juga milik Anda. Begitu maksudnya kalau ladayya, ya. Tapi kalau indi kitabun, Anda memiliki pulpen,
Tetapi tidak disyaratkan la yushtaratu an yakuna hadiran ma'ak. Ya, tidak disyaratkan bahwa pulpen itu ada bersama Anda sekarang begitu. Jadi saya mengatakan kepada orang lagi berbicara misalnya, apakah Anda punya pulpen? Misalnya dia mengatakan indi kolamun, tapi dia nggak bawa, ya dia nggak salah. Kenapa? Karena penggunaan indi tidak menunjukkan bahwa pulpen itu dia bawa. Kalau ingin menunjukkan bahwa pulpen itu dia bawa, dia tunjukkan ladayya kolam. Ya, saya punya kolam, saya punya pulpen, misalnya begitu. Ya, ini tambahan saja ya. Baik, yang ketujuh di sini ada latihan ma'a. Ma'a itu juga termasuk yang namanya zorof. Zorof ini isim, jadi az-zorfu dalam bahasa Arab. Ini ada dua macam, ada zorf untuk makan, ya ada untuk tempat, ada untuk zaman. Ya, ada makan, ada zaman. Nah, untuk makan, maaf, makan kayaknya nggak begini tulisannya. Ya, nanti silakan nanti dikoreksi lagi ya. Makan ada untuk zaman, zaman. Ada untuk tempat, ada untuk waktu begitu. Nah, ma'a ini menunjukkan tempat, ya artinya di sebelah atau bersama, artinya ada di sebelahnya begitu. Ya, atau bisa diartikan bersama. Misalnya kharaja Hamidun. Kharaja artinya keluar, Hamidun berarti pelakunya. Hamidun keluar bersama Khalidin. Nah, kenapa Khalidin? Karena ma'a ini ketika disambungkan dengan sesuatu setelahnya maka hubungannya menjadi idofat. Ya, masih ingat idofat? Idofat itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus selalu dalam keadaan kasrah atau kasrotain. Nah, sedangkan mudhofnya, kalau mudhofnya berupa zorof, maka dia ya secara umum selalu fathah. Ya, selalu fathah. Nanti kita banyak tunjukkan latihan tentang zorof ya. Maka di sini ma tidak pernah menjadi ma'i. Pernah menjadi ma'u, ya, selalu ma. Ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Zahaba pergi, at-tabib dokter. Tabib pergi ma'a bersama al-muhandisi. Ya, ma'al muhandisi. Nah, ini kasrah juga kan dia mudhaf ilaih. Zahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Yang ketiga jalasa duduk. Ya, al-mudarrisu guru. Ya, guru duduk ma'al mudiri bersama dengan kepala sekolah. Jadi jalasal mudarrisu ma'al mudiri, harus mudiri karena dia mudhaf ilai. Man ma'aka ya Ali, ya Aliyu. Ingat ya, setelah ya dia tidak boleh tanwin, ya harus domah saja, tidak boleh domatain. Ya Aliyu, man ma'aka ya Aliyu, siapa yang di samping atau bersama Anda wahai Ali? Maka ma'i bersama saya. Nah, ma'i, nah beda halnya bila ma'a itu digabung dengan ana. Jadi awalnya begini, ma'a ditambah ana sama saja seperti kitab ditambah dengan ana menjadi kitabi. Maka kalau ma'a maka berubah menjadi ma'a ana, maka menjadi ma'i. Ya, ma'i bersama saya. Begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan ma'aka maka jawabannya ma'i. Ya, seperti ismuka jawabannya ismi begitu. Man ma'aka ya Ali, ma'i zamili. Ya, bersama saya kawan saya. Ya, kawan saya. Zamili. Nomor 5 Aminatu, Aminah ma'aha. Nah, berarti ma'a ini disambung dengan ha. Domir untuk Aminah. Huwa ya. Kalau maaf hiya, kalau hiya menjadi ha kan belakangnya. Bukan ma'ahiyah tapi ma'aha. Aminatu ma'aha zaujuha. Jadi Aminah bersamanya ada suami. Suaminya, suami Aminah. Jadi Aminah itu sedang bersama suaminya begitu. Aminatu ma'aha zaujuha. Yang keenam, kharaja abi, ayahku
keluar, minal baiti dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar ma'ahu bersama dengan hu. Hu kembali ke siapa? Ke abi. Ya, laki-laki kan ayah ya, tidak ada ayah perempuan. Ma'ahu, ya, kalau dia misalnya kharajat ummi, maka di sini kharajat man kharaja ma'aha. Ya, kalau dia kata gantinya untuk perempuan, tapi karena kata gantinya di sini untuk laki-laki maka harus ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Ya, ammi itu paman saya. Di sini menggunakan kepemilikan juga ya, ammi. Ya, kalau amaka misalnya adalah pamanmu. Ami paman saya keluar bersama ayah saya, paman saya. Baik, di halaman terakhir ini nomor 8. Masih ada ya. Nomor 8 itu berbicara bagaimana cara menyambung dan perbedaannya dengan dua baris terakhir. Bila kalimatnya umum selain isim yang 5, saya sering sebut isim 5 karena memiliki kekhususan. Yang dua yang perlu disebut di sini adalah abun dengan akhun. Ya, baitun perhatikan disambung dengan dhamir mukhatab anta, rumah anda, maka menjadi bukan baitu anta tapi baituka. Ya, rumah dia bukan baitu huwa menjadi baituhu. Baitu ha di sini rumah dia perempuan bukan baitu hiya tapi baituha. Rumah saya baitu anak bukan baitu anak tapi jadi baiti. Nah, abun gimana? Abun itu ayah. Ayah Anda. Nah, perhatikan di sini menggunakan waw, ya. Bukan abuka saja tapi abuka. Abuka, ya. Kemudian untuk ayahnya ya, bukan abu huwa tapi abuhu. Bukan abu hiya tapi abuha. Bukan ayah abu anak tapi abi, gitu ya. Sama dengan ini akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Baik, kita terjemahkan. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Yang kedua, aina abuka ya Hamidu. Di mana ayahmu wahai Hamid? Zahaba ila suqi. Pergi ke pasar. Ya. Yang ketiga, akhuka tabibun. Apakah saudaramu seorang tabib? Dijawab la huwa. Kenapa huwa? Karena kembalinya ke akhu. Kan kita bertanya tentang saudara dia. Saudara dia saudara laki-lakinya. Kalau ukhtun baru saudara perempuan. Ya, la huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Yang keempat, Zainabu fir Riyad. Zainab ada di Riyadh. Ya, akhuha. Nah, akhuha berarti kembali ke siapa? Ke Zainab. Saudara laki-lakinya Zainab, akhuha fit Taif. Ya, ada di Taif. Wa abuha dan ayahnya Zainab, abuha ayah Zainab fil Madinah, ada di Madinah Al-Munawwarah. Ya, itu nomor 4. Nomor 5, hadat talibu. Hadat talib, ingat penerjemahan kalau di sini ada ma'rifat dengan ma'rifat maka dari sini at-talibu hada. Jadi siswa ini abuhu ayahnya, wazirun ya, abuhu wazirun. Hadat talib murid ini ayahnya. Hu-nya ke siapa? Ke talib. Ya, si talib ini siswa. Siswa ini ayah siswa ini wazirun seorang menteri. Wa akhuhu dan saudara si talib ini saudara laki-lakinya tajirun kabirun seorang pedagang yang besar. Tajirun kabirun. Baik, latihan yang ke-9 di sini adalah membedakan penamaan ya atau al-alam. Al-alam ini membedakan antara yang tamarbutah dengan tidak tamarbutah. Walaupun dia laki-laki, perhatikan. Untuk nama laki-laki yang berakhiran tamarbutah dia tidak mengenal tanwin.
dan dia tidak mengenal kasrah. Beda saya nomor 9, dia mengenal tanwin dan mengenal kasrah. Berarti bisa Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Bisa Khalidun, Khalidin, Khalidan. Hamidun, Hamidin, Hamidan. Abbasun, Abbasin, Abisa, Abbasan. Mahmudun, Mahmudan, Mahmudin. Ya, kalau Hamzah gimana? Dia hanya mengenal dhammah dan dhammah dengan fathah. Hamzatu, Hamzata. Talhatu, Talhata. Usamatu, Usamata. Muawiyatu, Muawiyata. Ikrimatu, Ikrimata. Begitu ya. Nah, tidak menggunakan dhammah. Iqra al-asma al-atiyah. Ya, wadbit awakhiraha, maaf ya. Bacalah isim-isim berikut ini dan akhirnya berikan tanda, nih gampang ya. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Terakhir di bab ini ada al-kalimat al-jadidah, ada kata-kata baru al-kalimat al-jadidah. Az-zamil, kawan. Kawan belum tentu sahabat ya. Beda shadiq, kalau sahabat itu shadiq, kalau az-zamil hanya kawan. Az-zauj itu adalah suami, wahid satu, fata pemuda, ma'a bersama, al-tiflu anak kecil ya atau bayi, al-Kuwait negara Kuwait, al-lughah artinya bahasa. Nah, silahkan bagi kawan-kawan untuk terus-menerus mengulang agar bisa difahami dengan baik. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup agar bisa membawa faidah buat kawan-kawan yang lain. Jangan pelit untuk meluangkan waktu untuk mengulang-ulang pelajaran bahasa Arab ini dengan pengulangan ya, karena dengan pengulangan insyaallah pemahaman akan semakin kuat. Baik, kita tutup. Al-afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.